Viral polisi ini apes karena menjebak istri dari seorang tentara dan inilah yang terjadi. Awal mula petaka. Kota Sleman, Yogyakarta, hari itu cuaca mendung. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah di seluruh sudut kota. Di tengah hiruk-pikuk jalanan yang kembali ramai setelah jeda hujan, sebuah mobil sedan hitam berpelat polisi parkir diam di depan sebuah rumah sederhana di perumahan Gria Cempaka Asri. Dari dalam mobil itu, seorang pria berseragam coklat turun, membawa map kecil dan senyum yang tampak terlalu manis untuk ukuran petugas hukum. Namanya Bribka Anton Saputra. Sudah 9 tahun mengabdi sebagai anggota kepolisian di Polsek Depok Barat. Selalu rapi, selalu sopan, dan selalu menyimpan sesuatu di balik tatapan ramahnya. Hari itu, ia tidak sedang menjalankan tugas resmi. Ia datang ke rumah itu karena satu alasan. Perempuan bernama Nining Wulandari, istri dari seorang tentara aktif bernama Serka Andika Prasetyo. Nining adalah wanita sederhana, berhijab, dan dikenal ramah di kompleks. Ia sering membantu tetangga, aktif di pengajian, dan setia menanti suaminya yang sering ditugaskan keluar kota. Tidak ada yang menyangka bahwa perempuan yang begitu bersahaja itu menjadi incaran diam-diam seorang oknum polisi yang sedang mencari pelampiasan di luar prosedur. Bribka Anton telah memperhatikan Nining sejak 3 bulan lalu. Semuanya berawal dari laporan kehilangan motor milik tetangganya yang membuat Anton harus beberapa kali mondar-mandir ke lingkungan tersebut. Tapi bukan kasus yang jadi fokusnya, melainkan wanita berusia 32 tahun itu yang membuat hatinya terpikat dan pikirannya gelap. Bu Nining, saya cuma mau tanya sedikit soal laporan bulan lalu. Bisa ngobrol sebentar? Begitu katanya saat mengetuk pintu rumah itu. Nining, yang saat itu sedang menyapu teras, mengangguk sopan. Oh iya, silakan Pak Anton. Tapi mohon maaf, suami saya lagi di luar kota. Itu justru bagus, Bu. Biar kita bisa bicara lebih santai, jawab Anton setengah bercanda. Nining tertawa kecil, tak menyadari bahwa sejak saat itu, ia sedang dijebak dalam permainan kotor yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tatapan yang memusik. Beberapa hari setelah pertemuan pertama, Anton kembali datang. Kali ini tanpa alasan jelas. Ia hanya berdalih sedang patroli rutin. Tapi Nining mulai merasa ganjil. Tatapan mata Anton tidak seperti biasa. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Senyumnya tidak lagi tulus, lebih mirip pemangsa yang mengelilingi mangsanya. Tetangga mulai berbisik. Itu polisi kok sering banget ya ke rumah Bu Nining? Suaminya kan tentara, bukan polisi. Nining mencoba tetap sopan, meski ia mulai merasa tidak nyaman. Anton mulai bertingkah lebih jauh. Sering mengirimi pesan singkat, menawarkan bantuan-bantuan kecil, bahkan sempat mengajak makan siang. Semua ditolak halus. Tapi Anton bukan tipe yang tahu diri. Tipu muslihat yang disusun. Dalam satu malam, Anton menyusun rencana jahat. Ia membuat laporan fiktif bahwa Nining terlibat dalam kasus penipuan arisan online. Modusnya, ia menjadikan nomor rekening Nining sebagai bukti aliran dana. Semua rekayasa. Ia bekerja sama dengan 2 oknum rekan polisi lain untuk menyusun dokumen abal-abal. Tujuannya satu, membuat Nining panik, lalu datang pada Anton untuk minta tolong. Kalau ibu gak mau nama baik ibu rusak, mendingan ketemu saya. Biar saya bantu, katanya lewat pesan WhatsApp. Nining gemetar membaca itu. Ia tidak tahu harus bicara pada siapa. Suaminya sedang tugas ke Papua. Ia mencoba menghubungi kakaknya di Semarang, tapi sinyal buruk membuat telepon tak tersambung. Jebakan berkedok pertemuan. Tanggal 23 April, Anton mengajak Nining bertemu di sebuah kafe kecil di daerah Ring Road Utara. Ia datang dengan membawa map merah dan sebuah amplop coklat. Wajahnya penuh senyum, tapi tangan kirinya menggenggam sesuatu di balik jas, kamera tersembunyi. Ibu bawa data KTP dan rekening. Saya bawa. Tapi saya gak ngerti, saya ini salah apa? Pak Anton. Tenang. Saya bantu. Tapi ya bantu saya juga. Anton mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia mengancam akan menyebarkan data Nining ke media kalau tidak mau bekerja sama. Maksudnya, melayani nafsunya. Rekaman rahasia. Yang Anton tak tahu, di kafe itu ada seseorang lain. Seorang pria berpakaian preman dengan topi hitam, duduk 2 meja dari mereka.
Dialah Serka Andika Prasetyo, suami Nining. Andika memang sengaja pura-pura dinas luar kota. Ia sudah curiga sejak awal karena mendengar desas-desus dari tetangga. Ia meminta izin komandannya untuk menyamar dan memata-matai istrinya, bukan karena curiga padanya, tapi pada Anton. Dengan ponsel tersembunyi, Andika merekam semua pembicaraan Anton. Wajah, suara, bahkan gestur tangan terekam jelas. Matanya merah menahan amarah. Tapi ia tahu, sabar adalah bagian dari strategi. Kabar yang meledak. Malam itu juga, rekaman dikirimkan Andika ke atasannya dan langsung tersebar ke grup-grup internal TNI. Besoknya, video itu sudah viral di media sosial. Judulnya, Oknum Polisi Diduga Menjebak Istri Tentara Demi Nafsu Pribadi. Instagram, TikTok, Twitter, semuanya penuh dengan potongan video yang memperlihatkan Anton menyudutkan Nining. Wajah Anton tersebar luas. Ia jadi musuh bersama netizen. Tagar tangkap Anton jadi trending selama 2 hari berturut-turut. Pencopotan dan penangkapan. Kapolres Sleman segera menggelar konferensi pers. Kami tidak akan menoleransi pelanggaran moral dan hukum oleh anggota kami. Bribka Anton Saputra kami copot dari jabatannya dan saat ini ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Anton akhirnya ditangkap. Di markas, ia sempat mengamuk, menuduh bahwa ini hanya fitnah. Tapi bukti terlalu kuat. Rekaman, dokumen palsu, bahkan keterlibatan 2 rekannya dalam rekayasa laporan menjadi senjata hukum yang mematikan. Dampak psikologis untuk Nining. Meski Anton ditangkap, luka batin Nining tak sembuh begitu saja. Ia merasa dihina, dipermalukan, dan dijadikan objek oleh orang yang seharusnya melindungi masyarakat. Ia mengurung diri selama seminggu. Tetangga terus berdatangan untuk memberi dukungan, tapi Nining tetap trauma. Andika terus menemani. Ia mengatakan dengan tenang, "Kamu sudah kuat. Kamu tidak salah. Dunia harus tahu siapa sebenarnya yang busuk." Proses hukum yang berjalan. Kasus Anton terus disidik. Terungkap bahwa ini bukan pertama kalinya ia menyalahgunakan jabatan. Ada 2 laporan lain yang sebelumnya ditutup secara internal, tapi kini dibuka ulang. Ia menghadapi tuntutan berlapis, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang, pelecehan seksual, dan percobaan pemerasan. Pengadilan mulai berlangsung tertutup, tapi media tetap memantau. Nining hadir sebagai saksi utama. Meski suara bergetar, ia berbicara dengan lantang di hadapan majelis hakim, penghakiman rakyat dan hukum. Pada akhir persidangan, hakim menjatuhkan hukuman penjara 14 tahun untuk Bribka Anton. 2 rekannya divonis masing-masing 8 dan 6 tahun. Putusan itu disambut sorak di luar ruang sidang. Netizen kembali ramai-ramai menuliskan tagar baru, keadilan untuk Nining. Nining akhirnya bicara di depan media, "Saya bukan korban. Saya penyintas. Dan saya ingin semua perempuan tahu, diam bukan pilihan." Andika menggenggam tangan istrinya, lalu menatap kamera, "Jangan pernah ganggu keluarga prajurit, karena kami tidak akan diam." Penutup, kisah ini menjadi pelajaran besar bagi institusi hukum dan masyarakat, bahwa kekuasaan tanpa moral adalah bencana, dan bahwa kebenaran, meski kadang disembunyikan, akan selalu menemukan jalannya. Nining kini aktif mengisi seminar tentang perlindungan perempuan, sementara Andika mendapat kenaikan pangkat karena keberaniannya melawan ketidakadilan. Nama mereka dikenang sebagai simbol keteguhan hati dan keberanian melawan kebusukan aparat dari dalam. Tamat.